Pagi itu seperti biasanya, dapur menjadi tempat pelarianku dari sepi. Sejak putriku Anita mulai menjabat direktur pemasaran di sebuah perusahaan kosmetik besar di Surabaya, rumah ini hanya menyisakan suara langkah dan gelegak air mendidih. Menantuku Danang seringkali pulang lebih awal dari kantornya yang hanya berjarak belasan menit dari rumah. Aku tak pernah menyangka bahwa waktu-waktu kami yang semula terasa biasa, perlahan menjelma jadi sesuatu yang tak biasa. Mungkin karena keheningan rumah, atau mungkin karena sorot matanya yang sering terpaku saat aku membumbui sup ayam dengan taburan seledri dan pala. Hari itu, saat tangan kami bersentuhan di atas gagang panci, ada sesuatu yang tak terucap tapi bergetar kuat. Sentuhan yang mestinya biasa, tapi terasa berbeda. "Bu, aromanya menggoda sekali," ujarnya sambil berdiri terlalu dekat. Napasnya menyentuh tengkuku. Aku hanya tersenyum, mengaduk pelan kuah kar ayam yang mengepul. Tapi hatiku tak sejernih aroma kar di panci itu. Nak Danang pulang cepat. Iya, rapat dibatalkan. Saya pikir, siapa tahu ibu butuh bantuan di dapur. Dia tertawa kecil setelah kalimat itu. Aku tahu itu hanya alasan. Dan yang lebih gila lagi, aku menyukainya. Menyukai cara dia memandangku saat tanganku memotong wortel. Menyukai perhatian-perhatian kecil yang tak lagi kutemukan dari lelaki sejak suamiku wafat 7 tahun silam. "Kalau Nak Danang mau bantu motong daun bawang, boleh kok," kataku, tetap menatap talenan. Ia duduk di sampingku. Jarak kami cukup dekat untuk merasakan suhu tubuh masing-masing. Jari-jarinya yang kekar mulai bekerja memotong dengan pelan. Ada kesunyian yang ganjil, seperti riak di danau tenang. Mata kami bertemu sejenak. Di sana, tak ada kata. Tapi aku tahu, kami membaca hal yang sama. Sesuatu telah berubah. Aku menunduk cepat, berpura-pura mengaduk sup yang sudah terlalu lama di atas api kecil. Tapi dalam dadaku, aroma rempah-rempah bercampur dengan detak jantung yang semakin tak beraturan. Sungguh, aku tak ingin memancing apa-apa. Namun Danang, ia seperti memahami jeda-jeda yang tak terucap itu. "Ibu, saya ambilkan piring ya?" tanyanya. Suaranya datar tapi mengandung kehangatan yang membuat leherku mengencang. "Iya, di rak atas. Yang putih bunga biru." Ia mengambilnya dengan mudah. Tangannya cekatan, tapi matanya tetap mencuri-curi pandang ke arahku. Dan entah kenapa, aku tak lagi menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran. Aku justru bertanya-tanya, sejak kapan aku mulai menikmati perhatian dari lelaki yang seharusnya kuanggap anak sendiri? Saat kami duduk berdua di meja makan, hanya berjarak 1 lengan, aku bisa merasakan sesuatu yang lebih panas dari uap kar ayam di mangkuk. Sesuatu yang membuat lututku lemas, hanya karena lutut kami saling bersentuhan secara tak sengaja. Kami makan dalam diam. Hanya sendok dan piring yang bersuara. Tapi dalam sunyi itu, terasa begitu banyak yang dipikirkan. Aku melihatnya mengunyah perlahan, lalu menatapku sebentar sebelum kembali menunduk. Ada tanya dalam matanya. Ada sesuatu yang ingin ia ucapkan, tapi tertahan. Sama seperti aku. Setelah makan siang itu, ia membantuku mencuci piring. Satu demi satu, kami selesaikan bersama. Aku membilas, dia mengelap. Tak banyak bicara, hanya sesekali bahu kami bersentuhan. Dan tiap kali itu terjadi, tubuhku seperti dialiri getaran yang halus tapi nyata. Aku menyadari, batas-batas yang dulu tegas kini mulai kabur. Bukan karena niat, tapi karena waktu dan ruang yang terus mempertemukan kami dalam jarak-jarak ganjil. "Ibu sering sendiri ya di rumah?" tanyanya tiba-tiba. Aku mengangguk pelan. "Anita sibuk, kadang sampai malam." "Saya juga.
Tapi rasanya, di sini lebih tenang. Aku tak menjawab. Kata-katanya seperti benang yang ditarik perlahan ke dalam relung hatiku. Aku ingin memotong pembicaraan, ingin pergi dari dapur itu. Tapi kaki ini seperti menolak bergerak. Dan kemudian, ia mendekat. Hanya satu langkah, tapi cukup untuk membuat napasku tersendat. "Ibu, ada hal yang kadang saya pikirkan," bisiknya, hampir tak terdengar. Aku menatapnya. Kali ini lebih lama. Di mata itu, aku melihat kebimbangan dan juga keberanian yang perlahan tumbuh. Aku tahu persis arah ucapannya. Tapi aku juga tahu, sekali salah melangkah, tak akan ada jalan kembali. Namun anehnya, aku tak takut. Aku seharusnya takut. Takut pada kemungkinan, takut pada tatapan orang, takut pada kenyataan bahwa laki-laki yang kini berdiri hanya sejengkal dariku adalah suami dari putriku sendiri. Tapi saat napas kami bersisian, saat ia menatapku seperti seseorang yang sedang kelaparan akan perhatian dan kelembutan, rasa takut itu seperti uap air yang menghilang perlahan. Kami berdiri dalam diam. Dapur menjadi saksi dari desir tak bernama yang terus tumbuh, seperti api kecil di bawah wajan yang nyaris lupa dipadamkan. Lalu, tiba-tiba saja ia menyentuh jemariku. Perlahan, ragu-ragu, namun cukup lama untuk membuatku tak mampu menarik diri. Dan dalam sentuhan itulah, aku tahu garis batas telah resmi kabur. "Maaf," ucapnya. Tapi ia tidak menarik tangannya. Aku menoleh. Wajahnya hanya beberapa inci dariku. Napasnya hangat, dan dalam sorot matanya ada getar yang membuat lututku lemas. Aku tidak menjawab. Tubuhku terlalu sibuk menahan gelombang rasa bersalah, yang anehnya bercampur dengan debaran yang kutemukan kembali setelah sekian tahun pergi. Kami tidak berciuman. Tidak hari itu, tapi segala yang tak terjadi justru terasa lebih nyata dari yang bisa dibayangkan. Ketika akhirnya ia melangkah mundur, suasana sudah tak sama. Aku mendengar suara detik jam di dinding, tapi rasanya seperti dentuman yang mengusik jiwaku. Hari itu, Danang pamit lebih cepat. Ia bilang harus kembali ke kantor. Meski aku tahu sebenarnya ia hanya ingin menjauh dari badai yang mulai berhembus. Aku duduk lama di kursi meja makan, memandangi noda kuah di taplak meja. Tanganku gemetar saat merapikan sendok-sendok itu, seolah baru saja melakukan sesuatu yang terlarang. Tapi malamnya, aku menanti suara motornya melintas di depan rumah. Dan ketika tak kudengar, ada kecewa kecil yang menusuk di sela dada. Aku menyadari, hari itu adalah awal dari sebuah jalan sunyi yang penuh desir. Desir yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah merasa kesepian di tengah keramaian rumah. Dan aku, Retno Palupi, memilih untuk tidak berpaling terlalu cepat dari suara langkah Danang di dapur esok hari. Pagi berikutnya datang dengan aroma kopi dan desir rasa yang belum reda. Seperti biasa, aku sudah di dapur lebih dulu. Tapi kali ini, tangan yang memotong bawang bombay itu sedikit gemetar. Bukan karena pisau yang terlalu tajam, tapi karena pikiranku masih tertinggal pada sentuhan jemari kemarin, hangat dan melanggar, tapi juga jujur. Langkah kaki Danang terdengar lebih pagi dari biasanya. Dan seperti ada janji yang tak diucapkan, kami bertemu di ruang yang sama lagi, tapi tak ada sapaan, hanya senyuman yang terlalu lama, dan tatapan yang terlalu dalam untuk sebuah pagi keluarga. Danang berdiri di belakangku, dan meski ia tak menyentuh apapun, udara di antara kami seperti dirajam panas yang merayap ke kulit. Getarannya jauh lebih nyata dari bara di bawah wajan penggorengan. "Saya bantu ya Bu," katanya. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Ia mengambil talenan cadangan dan mulai memotong tomat.
Tak ada percakapan, tapi irama nafas kami tak sinkron, saling mengejar seperti dua nada yang nyaris menyatu. Aku mencoba fokus, tapi ketika tubuh kami bersentuhan untuk kedua kalinya, aku tidak mundur. Justru aku diam, menerima, bahkan menikmatinya dalam senyap. Kemarin saya salah, katanya pelan. Aku tetap menatap panci. Kalau salah, tak perlu diulang. Ia berhenti memotong. Tapi kalau bukan salah, kalau itu cuma terlambat. Kata-katanya menggantung seperti uap dari nasi yang kukukus. Mengambang, mengganggu, tapi tak bisa kujauhkan. Aku menoleh. Untuk pertama kalinya, aku menatap wajahnya tanpa penyangkalan. Ada sesuatu di sana, bukan sekadar hasrat, tapi rasa yang tumbuh diam-diam, mengakar dari sunyi yang kami bagi bersama. Nak Danang, kita ini siapa? Bisikku. Ia tak menjawab, tapi langkahnya mendekat. Adalah jawaban paling jujur yang kuterima pagi itu. Ia berdiri di hadapanku, begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma tubuhnya yang bercampur keringat dan sabun pagi. Dan sebelum sempat kusadari, tangan hangatnya menyentuh pipiku. Aku memejam. Bukan karena takut, tapi karena dunia terasa terlalu bising untuk detik seintim itu. Tapi suara pintu depan membuat kami terlonjak. Anita pulang lebih awal. Danang segera menarik diri. Aku buru-buru mengambil sendok dan pura-pura mencicipi kuah. Tapi lidahku sudah tak mampu membedakan rasa asin dan manis. Hari itu, kami belajar bahwa dapur bukan lagi sekadar tempat memasak. Ia telah menjadi ruang rahasia di mana batas antara yang halal dan haram, antara yang boleh dan yang tak boleh, mulai kabur oleh aroma tubuh dan luka batin yang tak pernah benar-benar sembuh. Dan sejak saat itu, aku tahu dapur ini tak akan pernah sama lagi. Hari-hari selanjutnya berjalan seperti biasanya, setidaknya di mata orang lain. Tapi di dalam diriku, ada yang berubah. Dapur menjadi ruang dengan banyak bayangan. Setiap sudutnya mengandung sisa napas, jejak tatapan, dan kenangan tak sah yang menyelinap diam-diam di balik aroma tumis bawang dan uap nasi hangat. Aku mencoba menjaga jarak, mencari celah aman untuk tetap menjadi ibu mertua yang wajar, dan bukan perempuan yang tengah bermain api dengan menantu sendiri. Tapi api itu sudah terlanjur menyala, dan seperti api kecil yang tersembunyi di bawah bara, ia hanya menunggu waktu untuk membakar lebih dalam. Suatu siang, saat Anita masih di kantor, Danang masuk ke dapur dengan langkah pelan. Tapi sorot matanya tak lagi ragu seperti sebelumnya. Kali ini, ada keyakinan yang membuat lututku kembali lemas. "Bu, saya buatkan teh ya?" tanyanya, tanpa menunggu jawaban. Aku hanya mengangguk, melihat dia bergerak di dapur, mengambil gelas, memanaskan air. Semuanya terasa terlalu akrab, terlalu milikku. Kami duduk di kursi kayu, seperti dua orang yang sudah lama saling memahami, tapi tak boleh saling memiliki. Aku ingin bicara, tapi lidahku keluh. Danang yang lebih dulu memecah keheningan. "Saya nggak bisa pura-pura, Bu. Apa yang saya rasakan itu nyata." Aku menggigit bibir, tak ingin menjawab, tapi tak bisa menolak. Dan itu nggak cuma karena Anita sibuk, atau karena ibu selalu ada, tapi karena saya merasa hidup saat bersama ibu. Kata-katanya seperti belati yang menyayat, tapi menyisakan rasa hangat aneh di dada. Aku ingin menamparnya, ingin meneriakinya, ingin mengatakan bahwa ini gila. Tapi yang kulakukan justru sebaliknya. Aku menyentuh jemarinya. "Kita ini salah, Danang," bisikku. "Tapi jujur, Bu, salah yang terasa benar itu lebih menyesakkan daripada dosa
yang tidak pernah diberi kesempatan. Air mataku menggenang. Aku tidak menangis karena terluka, tapi karena tahu, aku juga mulai merasa hal yang sama. Sore itu, kami tak berani berlama-lama. Tapi sejak saat itu, ruang makan menjadi tempat di mana kami saling mencari, walau hanya dengan lirikan cepat atau kehadiran yang terlalu sering untuk alasan-alasan remeh. Aku tahu, retakan itu semakin lebar. Dan tiap kali kutatap cermin di kamar, aku mulai melihat wajah seorang perempuan yang bukan sekadar ibu, tapi juga seorang perempuan yang diam-diam merindukan sentuhan. Hari itu hujan turun pelan, membasahi jendela dapur dengan gemeretak halus seperti bisikan. Aku berdiri lama di sana, menatap keluar sambil memegang cangkir teh yang sudah dingin. Keheningan rumah membuat langkah Danang terdengar jelas saat memasuki ruang makan. Dan kali ini, aku tak berpura-pura sibuk. Tak ada pertanyaan, tak ada alasan. Ia menghampiriku dari belakang, pelan, seolah takut suara hujan akan pecah jika ia bergerak terlalu cepat. Tubuhnya hanya sejengkal dari punggungku, dan aku bisa merasakan napasnya menyentuh tengkukku, seperti desir uap dari nasi yang baru matang. Lalu jemarinya menyentuh pinggangku, bukan dengan nafsu, tapi dengan kerinduan yang nyaris suci. Dan tubuhku tak menolak, justru merespons dengan diam yang paling jujur. Aku menutup mata. Saat itu, tidak ada lagi kata ibu atau menantu di antara kami. Yang ada hanya perempuan dan lelaki yang sama-sama kesepian, terkurung dalam rumah besar yang terlalu dingin. "Bu, boleh?" bisiknya, nyaris tak terdengar. Aku tak menjawab, tapi tanganku menyentuh tangannya, menggenggamnya pelan. Dan seperti aliran air yang akhirnya menemukan celah, kami pun larut dalam pelukan yang seharusnya tak pernah terjadi. Tubuh kami menyatu dalam diam, di dapur yang biasanya hanya menjadi tempat mengiris dan menumis. Kini, dapur itu menjadi ruang pengakuan, tempat kami membuka segala yang tersembunyi, bukan hanya pakaian, tapi luka dan harapan. Setiap gerakan terasa lambat dan penuh makna. Tak ada desah keras, tak ada gejolak liar, hanya getar halus dan napas yang saling bertaut. Aku merasa hidup, benar-benar hidup. Dan dalam pelukannya, aku tak lagi menjadi Retno Palupi sang mertua. Aku hanyalah perempuan yang akhirnya menemukan dirinya kembali. Setelahnya, kami duduk lama di lantai dapur, bersandar di dinding dengan selimut keheningan yang tak canggung. Danang meraih tanganku dan mengecupnya, seperti seorang suami mencium jemari istri yang ia hormati. Saya tahu ini salah, tapi saya nggak pernah merasa lebih benar dari sekarang, katanya pelan. Aku menoleh, menatap matanya. Jangan bicara apapun malam ini. Biarkan semuanya diam. Ia mengangguk. Dan malam itu, dapur tetap menyala. Bukan karena kompor, tapi karena api yang telah kami nyalakan bersama, tanpa rencana, tanpa izin, tapi juga tanpa penyesalan. Pagi berikutnya datang seperti biasa, tapi tidak bagiku. Setiap langkah yang kuambil di dalam rumah seakan bergema lebih keras. Seolah dinding-dinding tahu, seolah lantai yang kupijak menyimpan jejak yang tak bisa dihapus oleh air pel. Aku menyiapkan sarapan dengan tangan yang lebih pelan dari biasanya. Telur mata sapi dan roti panggang tampak biasa saja di piring, tapi bagiku semuanya terasa terlalu sunyi. Bahkan aroma kopi pun seperti menyisakan rasa getir yang tak terucap. Saat Danang muncul di pintu dapur, kami saling menatap seperti dua orang yang baru saja kembali dari tempat asing yang tak boleh dikunjungi. Ada nyeri yang tak berdarah, ada rindu yang tak sopan. "Pagi, Bu," ucapnya pelan. Aku mengangguk, lalu kembali ke wajan. Tidak ada pelukan pagi ini,
Tidak ada sentuhan hangat seperti malam tadi. Hanya ada sisa-sisa hasrat yang mengendap di sudut mata. "Anita, pulang agak awal hari ini," tambahnya. Kalimat itu seperti pengingat, sekaligus peringatan halus bahwa dunia nyata tetap berjalan, dan kami harus kembali berperan. Aku tak membalas. Tapi dalam hati, aku tahu Danang merasakan hal yang sama. Penyesalan yang tidak ingin kami sesali. Mungkin ini bukan cinta, tapi juga bukan sekadar nafsu. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih tua dari keduanya, yaitu kesepian. Kami duduk sarapan tanpa banyak bicara. Sesekali lutut kami bersentuhan di bawah meja, tapi tidak seperti kemarin. Kali ini, kami segera menarik kaki. Ada batas yang tak boleh diseberangi terlalu sering. Hari itu, aku memilih tidak ke dapur sepanjang siang. Aku menenangkan diri di kamar, mencoba menghapus bayang-bayang pelukannya dari selimut. Tapi semakin kutarik napas dalam, semakin kuat kenangan itu menempel di rongga dadaku. Malamnya, saat rumah mulai sunyi dan Anita tertidur, Danang mengetuk pelan pintu kamarku. Hanya sekali. Dan aku tidak membuka. Bukan karena aku menolak, tapi karena aku tahu, jika kubuka malam itu, maka semua pagar akan benar-benar runtuh. Aku berdiri di balik pintu, mendengar deru napasnya dari luar. Lama. Lalu perlahan langkah kakinya menjauh. Dan ketika aku kembali ke dapur esok pagi, tak ada siapa-siapa. Hanya aku, kompor, dan wajan kosong yang tiba-tiba terasa sangat asing. Hari itu adalah hari Sabtu. Hari di mana Anita tidak bekerja, dan suasana rumah sedikit lebih ramai. Tapi tak ada yang benar-benar ramai jika hati seseorang sedang dipenuhi kehampaan. Danang ada di rumah, tapi sejak pagi tak sekalipun ia menginjakan kaki ke dapur. Tidak ada teh hangat, tidak ada obrolan kecil, hanya keheningan yang dipaksakan agar terdengar normal. Aku membuatkan sarapan untuk kami bertiga, meletakkannya di meja makan seperti biasanya. Tapi tak ada yang menyentuh sarapan itu dengan sungguh-sungguh. Hanya Anita yang sesekali tersenyum sambil memainkan sendoknya. Ia tidak tahu bahwa yang duduk bersamanya pagi itu adalah dua manusia yang menyembunyikan rahasia sebesar dunia. Saat aku hendak membawa piring kotor ke dapur, Danang berdiri lebih dulu. Sekilas mata kami bertemu, dan dari sana, aku tahu kami telah memilih jalan masing-masing. Jalan yang penuh luka diam, tapi harus dijalani demi mereka yang tak bersalah. "Saya bantu, Bu," katanya singkat. Aku mengangguk. Tapi saat kami berdiri berdua di dapur, kami tidak saling bicara. Hanya suara air keran yang mengalir dan denting piring yang disentuh terlalu pelan. Waktu seolah mematung. "Terima kasih, Bu, atas semuanya," katanya tanpa menatapku. Aku tahu arti kalimat itu, dan aku tak membalasnya dengan kata. Hanya senyuman kecil yang kucoba tahan, agar tak pecah menjadi tangis. Malamnya, aku duduk sendirian di teras, mengenakan selimut tipis, memandangi taman kecil yang tak pernah betul-betul hijau. Angin Juli membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih dalam, aroma kehilangan. Besok, Danang pamit akan pindah ke kantor cabang di Gresik. Anita ikut menyusul seminggu kemudian. Katanya, demi pengalaman kerja yang lebih luas. Tapi aku tahu, alasan sebenarnya tak pernah diucapkan. Dapur itu kini benar-benar kosong. Wajan tak lagi berbau bawang putih. Kompor tak lagi menyimpan panas yang simbolik. Tapi di dalam dinding-dindingnya, tetap tertinggal sesuatu yang tak pernah bisa disapu bersih. Aku duduk di bangku kecil di pojok dapur, menyentuh permukaan meja yang dulu sering dipakai Danang memotong bawang. Dan saat aku menutup mata,
Aku masih bisa merasakan desir halus dari napasnya di tengkuku. Begitu halus, begitu jauh, tapi tak pernah benar-benar hilang. Kadang cinta tak datang dalam bentuk yang layak, tapi ia tetap datang dan meninggalkan aroma yang tak bisa pergi begitu saja. Dan aku, Retno Palupi, akan selalu mengingatnya. Bukan sebagai dosa, tapi sebagai rasa yang pernah membuatku merasa hidup kembali, meski hanya sekejap. Tamat.